Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Raja Purnamastu. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu steganografi. Saya berasal dari kelompok 18. Pertama-tama saya akan mengenalkan pengertian dari apa itu steganografi. Steganografi berasal dari bahasa Yunani steganos yang berarti tertutup dan graphein yang berarti menulis. Secara umum, steganografi merupakan teknik menyembunyikan pesan rahasia dalam suatu media seperti gambar, suara, video, atau teks sehingga keberadaan pesan tersebut tidak disadari oleh pihak lain. Tujuan utamanya yaitu menjaga kerahasiaan komunikasi bukan dengan mengecek isi pesan seperti kriptografi, tetapi dengan menyembunyikan keberadaannya. Adapun sejarah steganografi. Sejarahnya, sejak zaman Yunani kuno, konsep steganografi sudah dikenal. Pada masa itu, pesan rahasia ditulis di kulit kepala budak, kemudian dibiarkan rambutnya tumbuh kembali untuk menutupi pesan tersebut. Selama Perang Dunia, teknik steganografi berkembang melalui penggunaan tinta tak terlihat dan kode rahasia. Kini di era digital, steganografi memanfaatkan media elektronik seperti gambar dan video dengan bantuan algoritma komputer untuk menyembunyikan pesan secara aman. Selanjutnya, media dan teknik dasar. Steganografi dapat diterapkan dalam berbagai media digital. Contohnya di sini seperti gambar digital yang yaitu paling umum digunakan karena struktur pixel mudah dimodifikasi. Selanjutnya ada audio dan video. Jadi dengan menyisipkan data pada gelombang suara atau frame video. Jadi gitu penggunaan dalam audio dan video. Selanjutnya ada teks digital. Dalam teks digital yaitu menggunakan variasi spasi atau huruf atau simbol tertentu. Tujuannya agar pesan tersimpan di dalam media tanpa mengubah tampilan aslinya sehingga tidak menimbulkan adanya kecurigaan. Selanjutnya ada jenis dan teknik steganografi. Yang pertama ada least significant bit atau LSB, yaitu fungsinya untuk mengubah bit paling tidak signifikan dalam piksel gambar untuk menyisipkan sebuah pesan. Selanjutnya ada transform domain teknik, yaitu transform domain teknik. Fungsinya itu untuk menyembunyikan pesan dalam domain frekuensi dengan transformasi seperti DCT atau DWT. Selanjutnya ada spread spectrum, yaitu untuk menyebarkan pesan secara acak di seluruh media atau membuat deteksi lebih sulit. Selanjutnya ada masking dan filtering, yaitu memanfaatkan area terang atau gelap dalam gambar untuk menyisipkan pesan agar tak terlihat. Selanjutnya ada elemen utama dalam steganografi. Terdapat 4 komponen penting dalam proses steganografi. Yang pertama ada cover object, yaitu media asli yang digunakan untuk menyimpan pesan. Selanjutnya ada secret message, yaitu pesan rahasia yang ingin disembunyikan oleh pembuat atau penulis. Selanjutnya ada stego key atau kunci untuk proses penyisipan dan ekstraksi. Selanjutnya ada stego object, yaitu hasil akhir setelah pesan berhasil disisipkan. Nah, gabungan keempat elemen ini memastikan pesan dapat tertanam dengan aman dan diekstrak hanya oleh penerima yang berwenang. Selanjutnya ada cara kerja steganografi. Yang pertama ada penyisipan atau embedding, yaitu pesan rahasia disisipkan ke dalam media penampung lalu menggunakan algoritma tertentu. Selanjutnya ada transmisi. Di transmisi ini media yang telah berisi pesan dikirimkan melalui jalur komunikasi tanpa ada menarik perhatian dari kalangan yang lain.
Maksudnya tuh kayak itulah, tanpa menarik perhatian tuh. Selanjutnya ada ekstraksi atau extraction, yaitu penerima mengambil kembali pesan dengan kunci rahasia atau metode khusus. Selanjutnya, proses ini menjaga agar komunikasi rahasia tetap tersembunyi, yaitu namanya metode khusus. Jadi prosesnya menjaga agar komunikasi rahasia tetap tersembunyi meskipun melalui saluran publik. Ini namanya metode khusus. Contoh penerapan steganografi. Yang pertama ada perlindungan hak cipta atau watermarking. Jadi dalam watermarking itu penerapan steganografinya itu dalam menyisipkan tanda kepemilikan digital pada gambar atau video agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya ada komunikasi militer dan diplomatik. Jadi dalam militer juga penggunaan steganografi juga ada, yaitu contohnya untuk mengirimkan pesan rahasia yang tidak bisa dideteksi oleh pihak lain. Lalu ada keamanan data pribadi, yaitu menyembunyikan informasi penting dalam dokumen atau gambar digital secara pribadi. Selanjutnya ada gambar digital, digital forensik ya. Di digital forensik itu digunakan dalam melacak bukti tersembunyi atau aktivitas digital yang mengandung unsur ilegal. Jadi gitu. Selanjutnya ada kelebihan steganografi. Kelebihannya yang pertama, agar pesan tidak mudah terdeteksi karena disamarkan dalam media biasa. Yang kedua, dapat digunakan pada berbagai format digital, yaitu gambar, audio, atau video. Lalu, bila digabung dengan kriptografi, menghasilkan lapisan keamanan ganda. Selanjutnya, mampu menjaga privasi dan integritas data secara efisien. Teknik ini sangat bermanfaat untuk bidang keamanan informasi dan perlindungan hak cipta. Adapun kekurangan steganografi di sini, kapasitas pesan terbatas tergantung pada ukuran media penampung. Yang kedua yaitu risiko terdeteksi tinggi jika metode penyembunyian tidak cukup kuat. Lalu kualitas media bisa menurun jika penyisipan tidak dilakukan secara hati-hati. Lalu dapat disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti penyembunyian malware atau data terlarang. Oleh karena itu, penerapan steganografi harus dilakukan dengan tanggung jawab dan pengawasan etis. Lalu ada kesimpulannya di sini, steganografi merupakan teknik penyembunyian pesan yang memanfaatkan media digital seperti gambar, audio, maupun video sebagai wadah informasi. Tujuan utamanya bukan untuk mengubah isi pesan, melainkan menyamarkan keberadaannya agar tidak mudah disadari pihak lain. Dengan berbagai metode seperti LSB, Least Significant Bit, transformasi frekuensi, dan algoritma lainnya, steganografi telah berkembang menjadi salah satu bidang penting dalam keamanan informasi modern. Penerapannya meliputi perlindungan hak cipta, keamanan komunikasi pribadi, hingga penyimpanan data rahasia dalam sistem digital. Sekian penjelasan mengenai steganografi dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyampaian informasi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.